terhormat Ibu Nurfi Oktiani, SMM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran, dan yang terhormat Ibu Asri, selaku owner sekaligus instruktur dari Rumah Yoga Asri. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas Project Based Learning Manajemen Pemasaran yang berjudul Konsep Analisis Marketing Mix dan SWOT pada Rumah Yoga Asri. Nah, berikut ini ada poin-poin penting yang akan kami bahas di presentasi kami kali ini. Itu yang pertama ada profil usaha dari Rumah Yoga Asri itu sendiri. Lalu yang kedua ada analisis marketing mix 7P pada Rumah Yoga Asri. Dan yang ketiga ada analisis SWOT pada Rumah Yoga Asri. Selanjutnya ada analisis marketing mix 7P pada Rumah Yoga Asri. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang Rumah Yoga Asrinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang marketing mix itu sendiri. Apa sih marketing mix 7P itu? Jadi, marketing mix 7P adalah kerangka strategi pemasaran yang mencakup 7 elemen utama untuk membantu perusahaan merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang efektif. Apa aja sih ketujuh elemen tersebut? Yang pertama itu ada produk. Produk itu adalah barang atau usaha yang diperjualbelikan oleh perusahaan atau UMKM. Kayak misalnya mineral, terus perusahaan jasa, kayak bengkel, dan segala macam. Lalu kedua ada price. Price itu harga yang dipatok oleh perusahaan untuk menjual barang tersebut, untuk menjual barang atau jasa. Yang ketiga ada place, yaitu tempat perusahaan itu berada. Yang keempat itu ada promotion, yaitu cara mempromosikan atau menjual barang atau jasa di suatu perusahaan. Yang kelima ada people, yaitu SDM atau orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Yang keenam ada proses, yaitu cara membuat produk di perusahaan itu. Dan yang terakhir ada physical evidence, yaitu bukti fisik untuk konsumen mengenali bahwa perusahaan tersebut mempunyai ciri khas tersendiri. Nah, berikut ini adalah profil usaha Rumah Yoga Asri yang bertempat di Cijantung, Jakarta Timur. Rumah Yoga Asri ini didirikan oleh Ibu Asri itu sendiri yang mulai mengenal yoga sejak tahun 2017 dan akhirnya menekuni latihan ini sebagai gaya hidup. Sebagai seorang penggemar kebugaran, Ibu Asri merasa bahwa yoga tidak hanya memberikan kekuatan fisik, tetapi juga meningkatkan kebugaran dan membantu menyeimbangkan kesehatan mental. Berawal dari keinginan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif, Ibu Asri memutuskan untuk mendirikan Rumah Yoga Asri sebagai wadah bagi wanita untuk berlatih yoga dengan suasana yang nyaman dan ramah. Nah, yang pertama itu ada produk pada Rumah Yoga Asri. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan pemilik Rumah Yoga Asri, Rumah Yoga Asri ini menyediakan berbagai pilihan kelas yoga yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan peserta. Apa aja sih kelas-kelas yang ada di Rumah Yoga Asri ini? Nah, Rumah Yoga Asri ini menyediakan 4 kelas yang berbeda dan tentunya dengan tingkatan yang berbeda juga. Jadi yang pertama itu ada kelas basic atau kelas pemula. Nah, kelas ini dirancang untuk pemula yang ingin mempelajari teknik dasar yoga. Yang kedua ada kelas wheel. Nah, kelas ini biasanya menggunakan alat bantu khusus untuk memudahkan peserta dalam melakukan gerakan yoga yang susah. Kelas ini dirancang agar dapat diikuti oleh peserta dengan berbagai berat badan ataupun orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus. Yang ketiga ada kelas Hatha Flow. Kelas ini diperuntukkan bagi peserta yang berada di level menengah, di mana gerakannya lebih terstruktur dan bertujuan untuk memperkuat fondasi. Dan yang keempat itu ada kelas Power Vinyasa, yang dimana kelas yoga ini dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi dari kelas Hatha Flow. Nah, kelas ini cocok untuk peserta tingkat lanjut yang ingin meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan tubuh. Nah, selain dari kelas-kelas reguler ini, ada lagi, yaitu kelas private. Nah, Rumah Yoga Asri ini menawarkan juga kelas private pada anak-anak atau kids yoga, lalu ibu hamil atau kelas prenatal, dan kelas corporate yoga, yaitu kelas untuk karyawan di lingkungan kerja. Nah, fokus pada variasi kelas ini memungkinkan Rumah Yoga Asri untuk menjangkau berbagai segmen pasar. Selanjutnya ada Place. Place di sini adalah strategi harga dari Rumah Yoga Asri yang menawarkan harga kompetitif berdasarkan survei pasar di Cijantung dan menyediakan fleksibilitas paket per sesi atau per member. Juga dapat dilihat jadwal dari Rumah Yoga Asri dari Selasa sampai Sabtu dan price list harga per visitnya.
Selanjutnya, Place, lokasi strategis yang terletak di Cijantung, Jakarta Timur, dan memanfaatkan ruangan rumah pribadi yang masih kosong. Ruangan di lantai atas rumah pribadi yang tentunya mengurangi biaya operasional. Keuntungannya, area nyaman, minim gangguan, dan mudah dijangkau oleh penduduk lokal. Nilai tambahan dari lokasi ini yaitu alternatif dari studio di pusat kota yang sering macet. Oleh karena itu, banyak member-member dari kelas yoga asli ini yaitu wanita-wanita yang masih bekerja dan berpikir daripada mereka macet-macetan, jadi lebih baik mereka mengambil kelas yoga asri. Selanjutnya, promotion. Strategi promosi pada rumah yoga asri ini menggunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok, juga menaruh lokasi pada Google Maps agar memudahkan pencarian lokasi. Yang kedua, the word of mouth. Peserta yang puas seringkali merekomendasikan ke kerabat mereka. Dan yang ketiga, ada program free trial. Setiap Jumat, calon peserta dapat mencoba kelas secara gratis. Berikut adalah followers dan jumlah postingan dari Instagram dan TikTok, dan juga review dari para member. Berikutnya people. Instruktur dari rumah yoga asri ini yaitu Ibu Asri sendiri. Instruktur utama bersertifikat dengan pengalaman dan berbagai bidang yoga seperti skoliosis dan prenatal. Pendekatan personal yang Ibu Asri terapkan yaitu dengan berinteraksi langsung dan memahami kebutuhan fisik dan kesehatan peserta. Kekuatan utama yang Ibu Asri miliki yaitu menciptakan suasana kelas yang mendukung dan nyaman, hubungan yang baik dengan peserta, dan meningkatkan loyalitas. Proses dari alur kelas yoga sendiri ini dimulai dengan pranayama, yang kedua pemanasan dan peregangan, dilanjutkan dengan sesi inti yoga sesuai jenis kelasnya, dan diakhiri dengan savasana atau relaksasi. Proses tambahan dari yoga asri ini memiliki konsultasi awal untuk menentukan kelas yang sesuai dan kelas privat bagi peserta dengan kebutuhan khusus, skoliosis atau kehamilan, dan lain-lain. Yang terakhir ada physical evidence. Dari studio sendiri memiliki ruangan yang bersih dan nyaman di rumah pribadi, dilengkapi dengan alat yoga seperti matras, balok, juga bola keseimbangan. Adapun layanan tambahan yaitu instruktur dapat datang ke rumah peserta untuk memenuhi kelas private dengan biaya tambahan. Ada juga aktivitas online seperti update rutin melalui Instagram dan WhatsApp Story. Peserta juga sering menandai akun Rumah Yoga Asri di media sosial mereka setelah mereka mengikuti kelas Yoga Asri. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. SWOT merupakan akronim dari kata strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threat, ancaman. Selanjutnya itu adalah strengths atau kekuatan. Nah, di rumah yoga asri ini, instrukturnya bersertifikasi dengan pengalaman di bidang yoga khusus. Itu membuat kredibilitas instruktur bersertifikasi meningkatkan kepercayaan peserta. Nah, yang kedua itu dengan pendekatan personal dalam setiap kelas. Nah, jadi peserta itu merasa didukung dan terhubung secara emosional selama kelas. Nah, yang ketiga itu ada lokasi yang strategis dengan fasilitas lengkap dan biaya operasional yang rendah. Nah, lokasi di rumah pribadi menghemat biaya sekaligus menciptakan suasana yang akrab. Di rumah yoga asri ini tersedia variasi kelas untuk tingkat kemampuan. Nah, ini dapat menjangkau berbagai segmen pasar dari pemula hingga tingkat lanjut. Nah, selanjutnya di rumah yoga asri ini terdapat program free trial untuk menarik calon peserta. Nah, strategi ini dapat meningkatkan kemungkinan konversi menjadi anggota tetap. Selanjutnya adalah weakness, yang disebut itu kelemahan. Nah, jadi di rumah yoga asri ini hanya memiliki satu instruktur. Nah, jadi kapasitasnya terbatas. Sulit untuk memenuhi permintaan kelas tambahan. Nah, yang kedua itu masalah teknis saat kelas online. Seperti gangguan jaringan dapat mengurangi kualitas pengalaman peserta. Nah, yang ketiga itu ada persepsi gerakan yoga sulit oleh peserta baru. Nah, ini penting untuk memberikan pendekatan pembelajaran yang lebih inklusif. Nah, yang terakhir itu adalah harga dianggap tinggi oleh beberapa kalangan. Jadi yoga dianggap sebagai olahraga yang mewah oleh sebagian masyarakat. Selanjutnya adalah opportunities. Nah, kami melihat akhir-akhir ini tren kebugaran yang semakin populer. Nah, jadi meningkatnya kesadaran akan kesehatan menciptakan peluang yang besar. Nah, yang kedua itu ada ekspansi studio dan layanan. Nah, ini menambah kapasitas dan variasi kelas untuk menarik lebih banyak peserta. Ketiga itu potensi kerjasama corporate yoga.
seperti menyediakan program kebugaran bagi perusahaan dapat meningkatkan pendapatan. Adapun kayak pemanfaatan media sosial, itu seperti memperluas jangkauan audiens melalui strategi pemasaran digital. Nah, yang terakhir itu adalah edukasi dan sertifikasi yoga. Nah, jadi menawarkan pelatihan bagi peserta yang ingin memperdalam pemahaman yoga. Selanjutnya itu adalah threats atau ancaman. Nah, jadi kompetisi tinggi dengan studio lain. Nah, jadi banyaknya studio yoga di sekitar menciptakan persaingan yang ketat. Ada persepsi yoga sebagai olahraga mahal. Jadi masyarakat tuh cenderung mencari alternatif yang lebih murah. Adapun keterbatasan fasilitas dibandingkan studio profesional. Nah, ruang di rumah mungkin tidak cukup untuk peserta dalam jumlah besar. Tantangan adaptasi untuk peserta baru. Nah, peserta pemula membutuhkan dukungan lebih untuk memahami dasar-dasar yoga. Nah, yang terakhir itu adalah resiko pandemi dan faktor eksternal lainnya. Nah, jadi waktu itu kita pernah COVID. Nah, itu akan memperlambat. Jadi seperti itu, krisis kesehatan dapat menghambat kegiatan offline. Jadi kesimpulannya adalah Rumah Yoga Asri di Cijantung dikenal sebagai studio yoga ramah dan personal dengan kelas beragam, termasuk yoga prenatal dan untuk skoliosis yang ditangani instruktur bersertifikasi dengan keunggulan harga kompetitif, promosi aktif, dan lokasi yang strategis, serta program menarik seperti free trial dan paket fleksibel. Studio ini menarik berbagai kalangan. Nah, jadi analisis SWOT menunjukkan kekuatan seperti pendekatan personal, namun ada tantangan berupa keterbatasan instruktur dan persepsi yoga sebagai olahraga mahal. Nah, jadi peluang seperti corporate yoga, kolaborasi, komunitas, dan penguatan branding memberikan potensi pengembangan lebih lanjut untuk Rumah Yoga Asri ini. Begitu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Saya Fisarkan Alensia pamit undur diri dan